Ivar Jenner dan Justin Hubner, pemain keturunan Indonesia, akan dilakukan proses naturalisasi oleh PSSI. Oke, kalau kita bicara terkait tentang posisi dua pemain tersebut, Ivar Jenner posisinya sebagai gelandang di tengah, kemudian Justin Hubner posisinya sebagai seorang center back di belakang, teman-teman. Pro kontra bermunculan kalau kita bicara terkait tentang proses naturalisasi, walaupun mereka ini, teman-teman, pemain keturunan Indonesia, tetap pro kontra ada. Kalau kita bicara tentang kontranya, banyak yang menyebutkan nanti pemain yang sekarang dilatih oleh Coach Sintayong ataupun pemain-pemain muda lainnya, teman-teman, menit bermain yang mereka miliki akan semakin sedikit dengan adanya pemain-pemain keturunan ataupun naturalisasi, teman-teman. Kemudian yang mendukung proses naturalisasi ini juga realistis mengatakan, ya, kalau kita bicara level pemain-pemain kita yang ada di Liga Indonesia ini belum siap untuk bisa bersaing di kancah internasional. Apalagi pemain-pemain keturunan ataupun pemain-pemain naturalisasi ini, teman-teman, akan diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia tahun depan. Kalau kita bicara dari sisi pro dan kontra, nggak habis-habis. Semua orang punya point of view masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman, jujur, sebenarnya di tampilan video ini ingin aku tampilkan video dari Ivar Jenner, bagaimana gaya permainannya, kemudian Justin Quincy, bagaimana gaya permainannya, teman-teman. Justin Quincy Hubner, teman-teman, nama panjangnya, teman-teman. Tapi nggak bisa panjang-panjang aku tampilkan karena terkena klaim hak cipta ataupun copyright, teman-teman. Kalau kalian tanya, ada beberapa video sama abang tentang gaya permainan mereka. Banyak. Justin Hubner ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan banyak lagi, teman-teman. Video full ya pertandingan mereka. Kemudian Ivar Jenner ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak. Jadi full pertandingannya, kalau misalnya kalian tonton, pasti kalian pun punya pemikiran, punya penilaian terkait tentang dua pemain ini. Itu kembali terkait tentang point of view. Kemudian kalau dari sisi data pun aku punya, walaupun pada akhirnya nanti disebut pandit komputer ini itu, tapi data itu sebagai salah satu parameter untuk melihat bagaimana sih pemain tersebut. Di samping memang kita harus juga melihat pemain tersebut ketika bermain di dalam lapangan, teman-teman. Oke. Ini aku elaborasi ya, teman-teman, dengan data, dengan apa yang akan aku sampaikan ini dari pengalaman beberapa pemain-pemain sepak bola. Tahu kan, salah satu mantan pemain timnas Indonesia, Alvin Tua Salamoni. Jadi beliau itu pada saat usia-usia mudanya sempat berlatih ke Eropa. Kemudian sempat juga berlatih di Amerika Latin, teman-teman. Tapi kita bahas di sisi Eropa ya, teman-teman ya. Alvin Tua Salamoni pergi ke Eropa. Apa yang terjadi, teman-teman? Dia sebutkan bahwa ketika aku sampai di Eropa, di Belgia, teman-teman, di CSPC, aku disebut-sebut belum proporsional dari sisi fisik ataupun gizi untuk bisa bermain di level elit Eropa. Kemudian pada saat itu perlu lagi proses bagi Alvin untuk bisa mempersiapkan dirinya untuk bisa tampil di level Eropa, pemain Indonesia. Nah, lalu setelah dia bermain di Eropa, kemudian setelah dia melakukan peningkatan terhadap fisiknya dan lain sebagainya terkait tentang kemajuan dirinya agar bisa bermain di sepak bola Eropa, teman-teman, baliklah dia ke Indonesia. Alvin Tua Salamoni, pasti kalian ingat, teman-teman. Lalu pergi ke kampungnya, asal daerah, teman-teman. Diajaklah dia untuk bermain sepak bola, kalau aku nggak salah. Kemudian dia lihatlah, sebelum dia bermain ya, lihatnya banyak sekali pemain-pemain Indonesia yang lari, kebanyakan lari. Aku bukan katakan nggak boleh lari, tetapi kebanyakan lari. Kemudian pada saat itu dimintalah Alvin ini untuk main oleh coach yang ada di daerah tersebut ya, pelatih di daerah tersebut untuk main. Alvin katakan, ini aku nggak sanggup, coach, mengikuti gaya ataupun pola seperti ini, lari. Kenapa? Ditanya oleh coachnya. Dijawab oleh Alvin, karena di Eropa nggak ada seperti ini, lari. Lalu ditanya oleh coachnya, di Eropa itu bagaimana? Di Eropa itu terpola, terkonsep. Senin misalnya latihan taktikal, Selasa latihan fisik, dan seterusnya, teman-teman. Jadi terkonsep. Oleh karena itu pada saat Alvin mengatakan hal demikian, coach yang bertanya kepada Alvin itu
merubah, mengadaptasi ataupun menyerap lah ilmu dari apa yang disampaikan oleh Alvin. Itu terkait tentang pola sepak bola aja ya. Kita bicara dari sisi konteks kecil aja dulu seperti itu. Belum kita bahas yang lainnya teman-teman. Artinya aku bukan juga bermaksud untuk mengecilkan apa yang sedang dibangun oleh pemain-pemain timnas U20, 17, 19 dan lain sebagainya teman-teman. Dari pernyataan Alvin itu bisa kita ambil pelajaran ataupun hikmah yang sangat luar biasa. Ini sebagai introspeksi diri ya teman-teman. Menurut kalian, pecinta sepak bola Indonesia, level pemain timnas Indonesia, level pemain-pemain timnas Indonesia kita ini apakah sudah setara dengan level pemain-pemain yang menimba ilmu ataupun bermain sepak bola di level Eropa? Coba kalian komen. Mungkin PSSI mengapa mengambil pemain-pemain keturunan, aku katakan sekali lagi, pemain keturunan juga tetap punya hak untuk bermain di timnas Indonesia. Beda kalau kita bicara tentang proses naturalisasi, memang dia tidak memiliki darah Indonesia teman-teman. Mungkin pemain-pemain tersebut dia naturalisasi teman-teman, ingin menyerap, ingin mengambil ilmu-ilmu yang mereka miliki ketika mereka bermain sepak bola di Eropa. Dari sisi gizi, dari sisi fisik, dari sisi visi misi latihan teman-teman, Eropa itu menjadi salah satu patokan. Dan itu tadi yang aku sampaikan, Alvin punya pengalaman tersebut dan dia katakan ini menjadi salah satu poin penting bagi pemain-pemain Indonesia untuk pergi dari Liga Indonesia, dalam arti kata menimba ilmu keluar, karena sangat berbeda hasilnya teman-teman. Kalian lihat sajalah ketika Witan Sulaiman, Egy, Asnawi ketika bermain di luar kemudian datang ke Indonesia, berbeda kan level gaya permainannya. Jadi pemain pembeda teman-teman. Walaupun di situ terkait tentang point of view lagi ya. Tapi kalau kita bicara dari sisi kontra pun memang benar. Ketika pemain-pemain naturalisasi didatangkan, otomatis pemain-pemain yang menginginkan menit bermain jadi semakin sedikit. Karena ketika menit bermain diberikan banyak teman-teman, otomatis pengalaman, visi misi pemain tersebut akan terbentuk seiring berjalannya waktu. Bagaimana membentuk kualitas pemain kalau misalnya menit bermain pun tidak diberikan secara maksimal. Jadi ini masalah point of view lagi teman-teman. Sekali lagi aku sampaikan, kalau kita bicara dari sisi Alvin yang bermain di sepak bola Eropa, mungkin kalian beranggapan jauh banget membandingkannya dengan Alvin yang main di Eropa. Ya udah, kita bandingkan aja yang terdekat lah ya, dengan Sadil ataupun Yanto Basna yang sempat bermain di Liga Thailand, Yanto Basna, kemudian balik ke Liga Indonesia. Apa yang dia sampaikan? Di Indonesia itu pada saat dia bermain di sepak bola Indonesia, kalau bisa cepat bola itu ke depan, ada pemain depan heading. Sedangkan kalau di Thailand teman-teman, sepak bola benar. Sepak bola benar itu bagaimana? Kontrol harus bagus, passing harus bagus, taktikal pun harus dipahami oleh pemain-pemain tersebut. Ketika tiga hal ini dipahami oleh pemain-pemain sepak bola teman-teman, ya pasti pemain tersebut berbeda ketika bermain di dalam lapangan. Salah satu poin krusial yang paling pentingnya teman-teman ya, terkait tentang poin ketiga yang disampaikan Yanto Basna, terkait tentang taktik. Ini aku banyak banget melihat, membaca di media sosial ketika Liga Indonesia bermain. Kok taktik klub-klub Liga Indonesia gitu-gitu aja ya? Long ball, lari dari sayap, dari sayap. Nah, hal-hal seperti ini, knowledge seperti ini teman-teman, mungkin salah satunya ketika proses naturalisasi ini sedang dijalankan untuk menyerap ilmu-ilmu daripada pemain-pemain yang sudah bermain di level Eropa. Jadi sederhana teman-teman, ketika lingkungan itu kuat, ketika lingkungan itu berkualitas, pasti pemain-pemain yang tadinya mungkin masih di standar akan terangkat dari sisi skill, dari sisi pemahaman untuk mengikuti pemain-pemain yang berkualitas. Menarik teman-teman kalau didiskusikan. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan untuk menghentikan proses naturalisasi? Oke, kalau misalnya proses sekarang ini jangka pendek, nggak masalah untuk dilakukan. Apakah kita berpikir untuk memperbaiki pola pembinaan usia dini kita? Karena itulah salah satu poin ataupun kunci teman-teman, sepak bola itu luar biasa bagusnya di kancah internasional. Kita ambil contoh di Eropa, Belgia, itu negara kecil teman-teman, tapi kok kenapa pemain-pemainnya bisa bermain di level elit Eropa? Pembinaan. Ketika mereka udah masuk di usia 20, 21, 23 teman-teman, mereka pergi ataupun talent scouting mencari pemain tersebut karena memang memiliki kualitas, ditariklah ke Eropa, di liga-liga top Eropa, Inggris, Spanyol, Italia, dan lain sebagainya. Ini kembali ke pembinaan usia dini. Kalau kita bicara jangka pendek, oke lah. Tapi kalau misalnya jangka panjang,
kita pun harus memikirkan, harus memperbaiki pembinaan kita. Pertanyaan besar yang kalian jawab teman-teman ya, apakah PSSI sekarang sudah memperbaiki dari sisi pembinaan? Silahkan komen.